Sebelum menonton video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya channel ini bisa terus memberikan informasi yang bermanfaat. Terima kasih. Beberapa penangkar murai batu, khususnya pemula, kerap mengalami persoalan dengan usahanya. Kasus yang dialami tentu beragam. Kali ini saya ingin mengambil salah satu kasus, yaitu indukan betina yang sering gagal menetaskan telur-telurnya. Kalau telur tidak menetas sesuai dengan jadwal seharusnya, sekitar 12 sampai dengan 14 hari, tunggulah sampai hari berikutnya. Tetapi kalau tetap tidak menetas, Anda harus berbuat nekat. Pecahkan telur untuk memperkaya ilmu di bidang reproduksi burung. Nah, bagi yang ingin menangkar, tentu belum sempat melakukannya. Nah, semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda. Nah, sebagian materi ini juga berlaku atau bisa diterapkan untuk jenis burung berkicau lainnya. Nah, ketika Anda memecahkan telur yang tidak menetas, nah ada beberapa kemungkinan yang terjadi. Ada embrio atau piyik atau bakal piyik tetapi sudah mati di dalam telur. Kemudian yang kedua, tidak ada embrio di dalam telur tetapi berbau. Yang ketiga, tidak ada embrio di dalam telur tetapi tidak berbau. Nah, baiklah, kita bedah satu persatu dari ketiga kemungkinan di atas. Jika ada embrio tetapi sudah mati di dalam telur sehingga tidak mungkin menetas, maka penyebabnya adalah embrio tidak memperoleh kecukupan gizi, terutama vitamin yang diperlukan untuk pertumbuhannya. Nah, kemudian yang kedua, embrio atau bakal pik di dalam telur mulai hari kelima penetasan hingga menjelang menetas. Nah, jika embrio mati, maka telur tidak akan pernah menetas. Kalau telur dipecah, baunya busuk sekali. Nah, kemungkinan kedua, tidak ada embrio di dalam telur, tetapi berbau. Jadi ketika telur dipecah, isinya hanya cairan yang berbau. Cairan yang berbau ini sebenarnya mengindikasikan bahwa di dalam telur sebenarnya sudah ada embrio, tetapi mati di saat masih sangat muda. Nah, biasanya kematian terjadi pada masa 3 sampai 5 hari sejak telur dirami. Nah, jika tidak ada embrio tetapi tidak berbau, atau kemungkinan ketiga, itu menunjukkan telur yang dirami adalah telur infertil, yaitu telur yang sama sekali tidak mengandung sel benih. Nah, sel benih atau disebut diskus germinalis itu menempel di permukaan kuning telur. Nah, kemudian apa sih penyebab telur infertil? Telur infertil disebabkan oleh beberapa faktor. Bisa jadi karena pejantannya belum siap kawin, atau umurnya kalah tua dari induk betina. Nah, masalah umur burung ini sulit untuk diketahui oleh penangkar pemula, terutama jika tidak ada catatan atau recording mengenai kapan burung itu menetas. Nah, kalau Anda membeli induk dari penangkar, coba tanyakan berapa umurnya. Penangkar yang profesional mestinya mempunyai database mengenai burung-burung yang ada dalam kandang penangkarannya, termasuk burung-burung yang siap dijual. Kalau Anda tetap tidak memperoleh data mengenai umur burung, cobalah periksa sisik-sisik di kakinya. Apabila warnanya belum tentu solid dan terlihat seperti basah, berarti burung masih muda alias belum mencapai dewasa kelamin. Nah, solusinya mesti mengganti burung jantan tersebut dengan pejantan baru yang umurnya lebih tua. Meski Anda harus memulai lagi proses penjodohan, kedua pasangan harus sama-sama mencapai dewasa kelamin dan memiliki birahi tinggi.
Faktor lain penyebab telur infertil adalah salah satu induk atau kedua induk tidak mempunyai birahi tinggi sebagaimana burung dewasa pada umumnya. Akibatnya, burung seperti berjodoh tetapi sebenarnya mereka hanya berteman dan tidak pernah kawin. Nah, hal ini umumnya karena nutrisi atau zat gizi yang dikonsumsi burung dari pakan yang kita berikan belum memenuhi kebutuhan standar calon indukan. Mungkin jumlahnya atau porsinya sudah ideal, tetapi belum tentu kandungan gizi di dalam pakan itu sudah mencukupi. Coba lakukan treatment dengan memberikan vitamin dalam pakannya, terutama vitamin A, B, dan E yang sangat dibutuhkan untuk pembibitan. Jika sudah berjodoh tetapi tidak mau kawin, treatment ini dapat dilakukan dengan memisahkan dulu kedua induk, singkirkan pula wadah sarangnya. Selama menjalani terapi, usahakan kedua burung tidak bertemu muka dulu atau tidak dipertemukan. Jika perlu, pangkaslah bulu-bulu di sekitar kloaka. Murai jantan, sebagaimana burung jantan pada umumnya, itu tidak memiliki penis ya untuk mengawini betina. Saat kawin, burung jantan hanya menempelkan kloakanya ke kloaka betina. Pada saat itulah, sperma pejantan yang mengandung sel sperma atau semen masuk ke saluran reproduksi betina. Sel sperma bisa memancar dengan baik apabila kloaka dari kedua induk bisa saling menempel dengan sangat rapat. Mungkinkah kloaka betina dan jantan ketika kawin tidak menempel rapat? Ya sangat mungkin, terutama jika terlalu banyak bulu di daerah sekitar kloaka burung jantan atau burung betina, apalagi pada keduanya. Cobalah periksa kloaka dari kedua induk yang hendak atau sudah dijodohkan. Jika bulu-bulu di daerah itu terlalu banyak, silahkan pangkas. Tapi hati-hati ya dalam menggunakan gunting kecilnya itu. Jangan sampai melukai kulit daripada burung tersebut. Kemudian, jika misalkan mau mengatasi problem hormonal induk betina, maksudnya seperti ini. Dalam beberapa kasus, ada induk murai betina yang beberapa kali berganti pasangan, tetapi tetap tidak bisa menetaskan telur-telurnya. Nah, itu berarti ada yang tak beres pada organ reproduksinya atau faktor hormonal. Jika betina tersebut punya darah juara dan Anda berniat mempertahankannya, coba perbaiki pelan-pelan dengan pemberian stimulan hormon estrogen. Tetapi jika betina tersebut bukan siapa-siapa, ya katakanlah terah biasa-biasa saja. Keputusan sepenuhnya di tangan Anda. Apakah Anda tetap menjalani treatment hormonal seperti di atas atau segera diganti dengan betina yang baru? Saya hanya bisa menyarankan, sekiranya harus diganti dengan indukan yang baru, belilah murai betina di tempat penangkaran. Ya katakanlah yang sudah terpercaya lah ya, atau bird farm lah katakanlah. Bukan dari hasil tangkapan alam yang justru akan butuh waktu lebih lama lagi untuk membiasakan burung dengan kehidupan di kandang penangkaran. Jadi kesimpulannya adalah sebelum indukan murai batu dimasukkan ke kandang ternak, siapkan indukan dengan baik dengan memberikan nutrisi yang dibutuhkan oleh burung. Terima kasih.